Kalian pasti sudah tidak asingkan dengan varian bodi satu ini, yakni model bodi generasi pertama dari varian andalan karoseri Adiputro Malang yang namanya sekarang sudah seperti nickname dari kendaraan bis. Bodi tersebut tentu saja adalah Jet Bass 1 atau sering disebut juga sebagai Jet Bass HD. Dan mumpung kali ini bertemu dengan unit satu ini, maka mari kita review sekalian saja ya. Karena dulu di channel lama kami dan di segmen review bis klasik belum sempat membahas bodi satu ini. Jadi jangan lupa simak video ini sampai akhir. Unit Jet Bass HD yang ingin kami bahas kali ini merupakan armada milik PO Harapan Jaya yang masih aktif bertugas melayani kelas eksekutif hingga sekarang. Dan meskipun bodi satu ini belum bisa dibilang klasik juga serta masih lumayan banyak ditemui di jalanan, tapi tidak ada salahnya juga kita bahas seperti apa detail tampilannya. Kalau kalian ingin tahu seperti apa sejarah dan evolusi dari bodi Jet Bass ini, kami juga sudah pernah membahasnya di video tersendiri. Jadi bagi yang belum menonton bisa mampir ke konten tersebut setelah menonton video ini ya. Unit milik PO Harapan Jaya ini sendiri menggunakan seri Jet Bass HD yang sering disebut dengan istilah Diamond Series. Dan perkiraan rilis di tahun 2013 lalu setelah Mercedes-Benz memperkenalkan sasis premium yang digunakan oleh unit ini. Sasis tersebut adalah Mercedes-Benz O500R1836 generasi pertama yang terkenal dengan wheelbase-nya yang sangat panjang itu. Dan bisa terlihat juga pada unit Jet Bass HD ini yang memiliki bagasi samping hingga 4 pintu. Salah satu keistimewaan unit ini memang ada di dimensinya yang sedikit lebih panjang dibanding bis 2 Excel lainnya. Jadi terlihat lebih unik dan berbeda saja ketika dilihat dari luar sini ya. Untuk detail tampilannya kalian juga pasti sudah hafal, mulai dari lampu depan yang modelnya seperti daun dan kalem ini, dengan reflektor di dalamnya yang berbentuk bulat-bulat saja dan lampu-lampunya masih menggunakan bohlam halogen. Tapi lampu kota di atasnya sudah menggunakan lampu LED yang modelnya masih titik-titik seperti ini. Tapi yang paling khas dari bodi Jet Bass pertama tentu ada di model fascia depannya yang ada lekukan seperti huruf X di antara kedua lampu utamanya. Yang terbentuk mulai dari atas headlamp hingga menyambung ke bagian bumper depannya. Serta tidak ketinggalan ada lampu kota tambahan di bagian tengah yang berbentuk tipis saja. Sementara model lampu kabutnya simpel saja dengan bentuk rumah fog lamp yang minimalis seperti ini. Model bodi sampingnya tentu masih seperti yang sudah kalian kenal juga, menggunakan bahasa desain bis Mercedes-Benz Trafego lama yang sangat khas di bagian selendang sampingnya ini. Model selendang seperti ini juga sudah lebih dulu hadir di varian bodi lain dari karoseri Adiputro. Karena kalau tidak salah selendang ini pertama kali hadir di bodi Trafego Smile mereka. Lalu hadir juga di bodi Marco Polo hingga masih dipertahankan juga di varian bodi Jet Bass ini. Bentuk selendangnya sebenarnya simpel saja yang bentuknya seperti bumerang dan terpasang di bagian pilar B dari bodi ini ya. Tapi tidak seperti bis zaman sekarang yang selendangnya hanya tempelan saja karena selendang Trafego ini masih menggunakan pilar besi sungguhan di bagian dalamnya. Jadi selain sebagai hiasan untuk mempercantik tampilan tapi bisa juga sebagai pilar tambahan untuk memperkuat konstruksi bodinya. Oh iya, emblem yang menempel di dekat selendangnya ini juga masih bertuliskan Royal Coach E seperti produk bodi Adiputro dari generasi awal dulu. Jadi belum berubah menjadi emblem Jet Bass seperti di bodi-bodi terbaru mereka. Lalu di atas kaca samping ada punuk sebagai hiasan sekaligus pelindung panel kondensor AC di bagian atap. Yang modelnya lagi-lagi terinspirasi dari bis Mercedes-Benz Trafego di Eropa. Dan desain apik lain ada di model akhiran kaca sampingnya yang simple seperti ini. Sementara tampilan bodi belakangnya tentu sangat khas dengan model stop lampnya yang lebar ini. Bentuknya sangat serasi dengan model lampu depannya tadi yang sama-sama berbentuk seperti daun.
Tapi untuk lampunya masih menggunakan bohlam halogen biasa juga. Lalu ada lampu reflektor yang terpasang di bagian tengah dari kedua lampu belakangnya. Di bagian bumpernya polos saja, tidak ada lampu reflektor lagi dan yang ada hanya tempat plat nomor di bagian tengah sini. Sementara kisi-kisi udara hanya ada di bagian kap mesinnya, namun ukurannya sudah terbilang lebar. Dan terakhir, seperti inilah bentuk kaca belakangnya yang terlihat seperti berlian. Oleh karena ini, varian Jet Bass ini sering disebut sebagai Diamond Series. Sekarang kita lihat tampilan interior kabinnya ya. Dan untungnya pada unit ini setiap panelnya masih utuh dan rapi meski usianya sudah tidak muda lagi. Kalau tampilan interior bodi ini kalian juga pasti masih hafal kan? Karena saking seringnya kita naik bodi satu ini dan beberapa bagian juga masih ada yang tetap dipertahankan di generasi bodi terbarunya. Yang masih dipertahankan seperti bagian bentuk bagasi kabinnya serta bagian panel plafon yang ada di atas lorong kabinnya. Sepertinya bagian ini sampai kapanpun tidak akan dirubah oleh karoseri Adi Putra ya. Tapi kalau untuk model over AC-nya selalu mendapatkan pembaruan dan untuk versi bodi Jet Bass 1 ini masih menggunakan model yang seperti ini. Kaca samping pada bodi ini juga berukuran lebar dan tidak ada halangan selendang yang menutup pandangan kita keluar. Karena selendang dari bodi ini hanya ada di pilar B-nya dan letaknya juga jauh dari posisi duduk penumpang. Kalau soal pandangan ke depan sudah pasti enak dan lega karena masih menggunakan model single glass. Sementara untuk model partisinya masih menggunakan desain yang berbeda untuk bagian kiri dan kanannya. Terakhir, seperti inilah model dashboard dari Jet Bass generasi pertama yang kalian juga pasti sudah hafal dengan bentuknya. Tapi khusus untuk sasis Mercy O500R ini ada konsol atau box tambahan sebagai tempat dari tuas transmisi yang pendek itu. Untuk saat ini, bis yang menggunakan bodi Jet Bass HD terbilang masih lumayan banyak di jalanan. Tapi yang dipadukan dengan sasis premium sepertinya hanya sedikit saja. Desain yang simpel namun tetap gagah dan pastinya enak dipandang juga membuat varian bodi satu ini disukai oleh banyak operator bis maupun kita sebagai penumpang juga. Belum lagi ini produk dari karoseri besar dan ternama yang terbilang stabil harga jual bekasnya. Tapi di antara kalian sendiri siapa yang masih memfavoritkan bodi satu ini meski sekarang sudah banyak hadir yang lebih modern dan menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.